Pak Rifan, Apa? saya juga pengen nanya ini ya. Iya, Ci. Kalau menurut Pak Rifan ya, lihat satu saham, kamu pertama kan kalau lihat misalnya kan lihat cewek cantik gitu, wah ini klik gitu langsung cantik kelihatan kan. Nah kamu Iya. kalau Pak Rifan sendiri lihat saham satu saham ini klik, wah ini cakep nih saham. Nah lihatnya biasanya dari sudut pandang mana itu? Oke. Nah, Pertama, gini, kalau saya tuh memang suka ngulik sebenarnya, Ci. nah, Jadi suka ngulik itu maksudnya adalah pertama tuh saya coba lihat kalau sekilas ya. Pertama memang lihat dari ininya dulu, kuantitatifnya dulu. Ya, jadi kuantitatifnya saya coba lihat kinerjanya selama beberapa tahun ke belakang. Ya, jadi saya nggak selalu cari perusahaan yang tumbuhnya konsisten. Nah, saya justru sebenarnya lebih tertarik ke perusahaan yang ada siklusnya sebenarnya. Nah, jadi ketika ada siklus itu kan ada siklus naik, ada siklus turun, ada siklus naik lagi, ada siklus turun lagi. Ya kan? Nah, saya biasanya tuh karena suka ngulik, dari situ saya coba akan pelajari polanya dia. Ini kenapa ya kok perusahaan ini di tahun misalkan 2017 dia turun. Saya coba pelajari. Oh, turunnya karena A, B, C, D. Terus tahun berikutnya kenapa dia bisa naik? Oh, karena penyebabnya adalah eh, ABCD juga misalkan, EFGH misalkan. Nah, dari situ saya kan dapat informasi nih, saya stok nih di otak saya. Oke, berarti perusahaan ini tergantung sama faktor apa aja nih. Saya catetin tuh, ya kan? Nah, kemudian dari situ saya refleks ke sekarang nih posisinya gimana. Ya, ketika misalkan saya refleks ke posisi sekarang, wah ternyata nih abis down cycle. Dan kemudian saya liatin, oh ini ada peluang untuk up cycle ke depannya. Nah itu biasanya saya tertarik di sana. Ya tentu dengan memperhatikan juga valuasinya. Karena kalau saya ngelihatnya gini, kalau di Bursa Efek Indonesia kan pilihan saham itu masih relatif sedikit ya. Dan kalau kita cari perusahaan yang bisa dibilang yang perfect atau yang sempurna, rasanya agak sulit kita menemukan saham yang salah harga. Nah, disitulah saya coba untuk mencari perusahaan-perusahaan yang tadi, yang yang cycle tadi, Pak Andre sama Cyclical CVV. mungkin ya, lebih bersiklus ya, jadi cyclical ya Pak. Turnaround Cycle. sama turnaround sama cyclical sebenarnya. Karena Hmm. however ini mungkin juga berdasarkan experience mungkin ya. Karena kan tadi saya cerita tuh di pengalaman pacar pertama saya itu di Ultra Jaya. Tapi pacar kedua, ketiga dan seterusnya saya ya yang which is yang berhasil dapat multi bagger ternyata kok saya lihat polanya kebanyakan adalah saham turnaround dan saham cyclical. Ya contoh misalkan tahun 2014 itu di Waskita. Ya Waskita itu kan waktu itu kebetulan memang momentumnya terpilihnya Pak Jokowi. Kemudian di situ saya perhatikan perolehan kontrak barunya Waskita. Waktu itu juga baru-baru juga belum belum terlalu lama Waskita IPO ya kan. Saya lihat oh yang biasanya Waskita ini dapat 10-13 triliun di tahun tersebut naik jadi 24 triliun kontraknya. Wah, saya bilang ini ada pasti kemungkinan besar ini akan naik nih. Saya bilang waktu itu. Dan ternyata puji Tuhan benar naik. Nah, kemudian 2016 juga sama. Waktu itu kebetulan dapatnya di Medco sama di Antam. Nah, kan dua-duanya juga sebenarnya bukan perusahaan yang ideal ya. Bukan perusahaan yang labanya naik secara konsisten, tapi lebih ke cyclical ya. 2016 itu Medco sama Antam. Kemudian 2017 itu di Indika. Ya, lagi-lagi bukan perusahaan yang ideal sebenarnya. Terus 2018 Malindo, 2020-2021 Aneka Gas Industri sama MMLP. Nah, di situ saya lihat sebenarnya apa ya polanya. Nah, polanya itu kebetulan yang work buat saya adalah tadi cyclical sama turnaround. Nah, jadi kuncinya kalau 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 saya ngelihatnya tadi balik lagi ke pertanyaannya CVP adalah saya coba cari perusahaan yang
mungkin nggak terlalu ideal, tapi momennya sekarang lagi pas. Nah, mungkin itu sih. Jadi memang kuncinya itu bukan cuma baca laporan keuangan, karena kan kita kalau baca laporan keuangan, mungkin kita nggak ketemu cerita di belakangnya. Nah, yang saya coba lakukan adalah kenalan nih, kayak kalau tadi kalau sama pacar kan PDKT dulu. Nah, saya PDKT-nya itu lewat annual report-nya atau lewat public expose-nya. Jadi pendekatan kualitatif. Nah, dari pendekatan kualitatif itulah saya mulai kenal nih, oh ini tipikalnya kayak gini. Dia akan bagus kinerjanya kalau ABCD. Nah, itu tadi yang saya coba kenalin ya, dan ketika saya lihat nih tanda-tandanya nih udah ke arah sana nih. Ya udah saya tembak ibaratnya. Mintain nomor HP gitu ya. Iya. WA-in. Iya, mulai tuh kepoin ya kan. Ya kan investor kan mesti kepo kalau mau dapat pacar yang beggar kan ibaratnya gitu ya. Betul. Nah, terus Pak Rifan, awalnya itu berarti punya stok banyak atas stok Universe atau cuma nanti pas klik lihat ini saya kepoin gitu atau ada nyari-nyari gitu. Oh, kalau saya memang pendekatannya gini, kalau saya tipikal investor yang sebenarnya top down. Jadi kalau saya biasanya gini, misalkan nih, oke kita lihat dulu nih, sekarang misalkan tahun 2021 ya, tahun 2021 temanya apa nih, tema besarnya? Misalkan tema besarnya adalah recovery ekonomi, ya kan? Nah, based on pengalaman kan kita sebenarnya pernah juga nih sebelum ini pernah bukan resesi sih, tapi lebih ke perlambatan ekonomi, ya kan, tahun 2015 masuk ke tahun 2016. Nah, itu kan kurang lebih sama kayak sekarang tahun 2020 menuju ke 2021, ya kan. Nah, jadi tadi kalau pertanyaan CVV ada stok atau enggak, ada, tapi lebih ke sektornya, Ci. Jadi waktu itu misalkan nih, oh apa ya waktu itu berhasil di tahun 2016 misalkan seperti itu. Oh sektornya ABCD misalkan salah satunya misalkan komoditas gitu kan. Kayak tadi saya cerita 2016 saya dapatnya misalkan di energi sama di batu bara misalkan. Nah berarti itu dua jadi salah satu yang stok di tahun 2021 ini. Gitu. Jadi polanya sih kalau saya seperti itu. Ya, dari top down analisis dulu ya, dari makronya dulu lihat sektor mana yang kira-kira bakal perform itu yang dipilih mungkin ya. Betul. Kalau saya seperti itu. Oke. Nah, saya pengen nanya juga nih Pak Rifan. Ini kayaknya digempur terus ya pertanyaan ya. Iya, boleh. Mumpung, Dre. Mumpung ketemu ya. Oke. Nah, ini kalau dari Pak Rifan sendiri berarti kan penggunaan metodenya sekarang udah apakah itu kan memang seperti cyclical turnaround kan itu memang yang digunakan oleh Peter Lynch ya, bukan Warren Buffett dan Benjamin Graham ya Pak. Nah, apakah memang gaya yang dipakai oleh Pak Rifan sendiri pun saat ini memang ke Peter Lynch atau memang tetap di Warren Buffett dan Benjamin Graham seperti gimana Pak kira-kira? Oke. Atau ada pembagian gitu porto atau seperti gimana? Oke, thank you Pak Andre. Jadi kalau kita tahu kan misalkan Warren Buffett kan pernah bilang bahwa I am 85% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher gitu ya. Nah, kalau saya juga melihat diri saya sebenarnya juga percampuran juga ya antara Warren Buffett dan juga Peter Lynch gitu. Nah, maksudnya gimana? Ya, kalau dari Warren Buffett yang saya memang ambil dari beliau adalah juga misalkan tetap pakai konsep margin of safety yang Benjamin Graham itu masih pakai ya, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif juga itu juga saya pakai juga ya. Nah tapi saya juga adopsi gaya Peter Lynch karena somehow ketika saya coba baca bukunya yang One Up to Wall Street, somehow saya ngerasa kok kayaknya ini relate banget ya dengan di Indonesia. Karena kan dia bilang bahwa yang paling banyak menghasilkan keuntungan buat Peter Lynch adalah tadi cyclical dan turnaround gitu. Nah, saya ngelihat Indonesia ini kan negara sumber daya. Nah, sebagai negara sumber daya kan pasti tidak terlepas dari yang namanya siklus. Nah, ya kita bicara dari total 700-an emiten yang di Bursa Efek Indonesia, ya mayoritas adalah
sumber daya gitu, ya kan? Ada batu bara, ada CPO, ada nikel, ada tembaga, ada oil, ada poultry dan lain sebagainya. Nah, jadi saya berpikir, oh, kayaknya kalau misalkan saya berani untuk mempelajari lebih dalam lagi, harusnya saya bisa dapat nih lebih banyak peluang ketimbang tadi kalau saya hanya nyaman di industri yang saya tahu pada awalnya. Kan awalnya paling cuma tahu consumer goods, retail, properti, udah mungkin itu aja pilihannya terbatas. Ya, waktu itu juga nggak berani nyentuh kayak misalkan pulp and paper, poultry karena memang nggak ngerti bisnisnya. Tapi ketika saya baca bukunya, oh kalau saya mau belajar berarti saya bisa nih dapat peluang di sana. Ya udah, jadi dari situ saya adopsi gayanya Peter Lynch juga, yaitu mencari yang turnaround dan juga cyclical. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi campuran ya, nggak ada yang murni di mana berbobotnya berat kemana, tapi semua ilmu yang bagus dicampur, di blended lah, jadi satu komposisi yang tepat mungkinnya buat Pak Rifan ya. Betul. Oke, nah ini Pak Rifan sendiri dalam mengelola portofolio berarti memang fully cyclical dan turnaround, atau ada memang ada yang saham-saham yang terus dipegang seumur hidup atau gimana nih Pak? Oke, jadi kalau saya memang bagi ke beberapa akun sekuritas, Pak Andre. Jadi ada sekuritas yang saya khususkan untuk tadi value stock tadi. Nah, value stock tadi memang isinya mostly cyclical and turnaround. Nah, kemudian ada juga rekening lain yang buat saham-saham core stock. Nah, saham-saham core stock ini yang saya pakai nanti nih buat kepikirannya saya sih buat dana pensiun sama ya kalau misalkan ini buat warisan gitu. Sama ada rekening lagi yang memang saya udah buka gitu ya buat anak saya si kecil gitu. Nah, yang buat si kecil ya bobotnya mungkin mirip kayak core stock tadi gitu. Jadi yang saya pisahkan seperti itu ya supaya ngebedain gitu. Oke. Jadi ada beberapa. Maksudnya core stock tuh berarti dipegang seumur hidup ya Pak Rifan? Iya. Caranya nggak dijual-jual ya gitu ya? Nggak dijual-jual, betul ya. Tambah lagi gitu. Kalau yang value stock tadi memang masih memungkinkan untuk di taking profit seperti itu. Oke, jadi dipisahkan beberapa akun strateginya, mana yang menjadi core stock, mana yang ibaratnya itu yang cyclical, dan ini yang buat terus bergulung ya Pak ya, jual beli. Betul. Oke. Nah, berarti kan kalau kita ngomongin cyclical dan turnaround ini pasti suatu saat dijual ya Pak ya, kan seperti itu ya Pak? Iya, betul. Kira-kira strategi dalam menjual Pak, seperti gimana nih Pak kalau yang Pak Rifan terapkan? Oke, nah yang strategi dalam menjualnya tadi, saya masih adopsi yang margin of safety tadi, Pak Andre. Jadi meskipun nih cyclical, tapi kan ya saya coba hitung dulu nilai intrinsiknya di berapa, ya kan? Dengan beberapa metode, kemudian saya coba ambil mana nih yang kira-kira saya paling mendekati seperti itu, ya kan? Jadi masuk dengan margin of safety. Nah, jualnya juga ketika margin of safety-nya sudah mendekati zero atau bahkan negatif, gitu. Okay. Nah, jadi tetap pendekatan itunya yang tetap dipakai. Oke. Gitu. Berarti kan selama hitungannya sudah tidak ada margin of safety lagi, jual ya Pak. Seperti itu ya kurang lebih ya Pak. Kalau saya ya, betul seperti itu. Oke. Biarpun harganya naik lagi itu mungkin bukan rezeki ya Pak ya, tapi kan kita sudah menghitung sampai sekian, ya udah profit kita memang udah direncanakan seperti itu ya Pak. Nah, itu juga lucu juga Pak Andre. Jadi waktu yang Indica Energy itu saya hitung-hitung nilai waktu itu kan ambil di 700-an sekian. Nah, ketika saya hitung, wah nilai intrinsiknya di 3.000-an sekian. Ya udah, saya jual dong di 3.000-an, lumayan kan udah for bagger kan. Naiknya sampai 4.500. Masih ada berapa tuh? Masih ada 50% lagi. Ya udahlah, saya bilang bukan rezeki lah. Ya. Cukup lah di Kita nggak pernah bisa beli paling murah jual paling mahal ya Pak. Nggak bisa. Kecuali kita datang dari masa depan. Pagi juga Pak Rifan. Iya. Pagi juga kemarin.
Oh iya benar. Nah, itu juga Leo tahu tuh, ya kan? Saya bilang sama Leo, "Wah, nih Leo udah mencapai nilai intrinsiknya nih." Waktu itu kan nilai intrinsiknya di 1.200. 1200-an, 1300-an ya, Leo ya. Ya, ya, Pak. Jual nih 1200. Nggak lama kemudian teng sampai 1900. Ya kan? Ya udah ya, saya bilang ya udah belum rezeki lah ya lah. Pak. Yang penting udah untungnya lumayan juga ya Pak sebenarnya Pak. Iya, betul ya, tinggal cari lagi yang lain gitu. Cari lagi yang lain ya. Oke. Pak, itu kalau saya mau tanya ya Pak, kan hasilnya dari portofolio yang di trading ini, berarti yang di trading kan yang turnaround sama yang cycle kan. Nah, nanti hasilnya digulung di situ lagi atau sebagian nanti pindahin ke kon gede yang buat core stock, Pak? Oh, oke. Jadi memang kalau yang di situ sengaja nggak saya tarik, nggak saya otak-atik. Jadi kalau misalkan yang di situ tetap ini aja, tetap digulungin aja, tetap digulungin aja gitu. Jadi itu makin lama makin kenceng ya di situ ya, terstriker semua portonya ya Pak? Iya, jadi memang nggak ditarik-tarik gitu. Soalnya sayang juga saya mikir kan, maksudnya kan ya dana bulanan apa ya masih aman lah, buat apa ditarik juga. Saya ibarat mikir itu gitu. duit tempur ya Pak? Betul, duit yang kalau tadi bahasanya Leo kita suruh kerja. Duit tempur itu. Iya. Oke, Andre, ini tanya lagi Andre. Sorry tadi agak ke-freeze saya. Silakan Ciwi dulu deh sebentar, saya ini agak nge-freeze. Nge-freeze juga. Jadi berarti kalau Pak Rifan ada saham blue chip juga Pak? Saham blue chip ada tadi yang buat, tapi yang di rekening yang terpisah dengan value stocknya. Jadi itu yang di saham core stocknya. Nah ini saya mau nanya nih kan, terakhir kan saham blue chip kan kayaknya digempurin gitu, dibully ya, kok turun terus gitu kan. Saham porto Pak Rifan aman nggak atau ikut turun juga itu pegang blue chip? Kalau yang blue chipnya turun juga pasti. Turun juga pasti. Oke, tapi ya tetap memang sesuai rencana itu bakal di hold terus kan ya blue chip. Iya betul. Ya anggapannya gini aja, kayak kita lagi nabung di saham, kayak kita lagi nabung di bank konvensional itu kan nggak kita pakai buat dalam waktu jangka pendek kan. Jadi anggapannya itu buat nyimpen aja gitu. Justru kalau saya kan yang tadi yang untuk bertempurnya itu adalah yang di value stock gitu. Iya, ini yang pasifnya, rekening pasif ibaratnya kan ya, kalau yang isi blue chip ya Pak. Oke. Iya betul. Dan lumayan. Tambahin. Dan lumayan Ci, karena ada misalkan saham blue chip yang saya udah ambil dari beberapa tahun lalu, mungkin secara nilainya turun, tapi secara dividen yield-nya udah lumayan makin besar karena kan ketika kita ambil misalkan berapa tahun lalu kan harganya di bawah ya kan, dividennya makin lama makin besar. Nah dividennya itu kan secara yield misalkan kalau ambil 2021 3%, tapi bisa jadi ketika kita ambil beberapa tahun lalu 7 atau 8%. Nah di situ sebenarnya. Jadi mungkin kalau yang mau cari saham big cap, cari yang high dividend yield ya Pak ya. Jadi kan betul. Walaupun harganya turun, tapi yieldnya makin lama makin gede lah, ibaratnya kayak gitu kan. Kadang-kadang kan yang nabung saham tuh banyak yang song ceritanya. Betul. Nah, turun. Nah itu juga faktor yang mesti kita perhatiin ya Pak. Betul, Ci. Oke, mau nanya juga nih Pak, dalam pemilihan saham terutama di value stock ya. Itu ada kategori nggak yang Bapak mungkin lebih prioritaskan seperti market cap-nya Bapak tentukan nggak boleh lebih daripada berapa atau nggak pokoknya saya pengen yang mid cap atau nggak big cap atau ukurannya berapa gitu Pak. Itu satu. Terus kedua dalam pemilihannya sendiri ada kriteria nggak Pak dari mungkin rasio atau nggak dari apa Pak?